dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya Eva Juliani. Saya adalah CGB angkatan ke-9 instansi SMP Negeri 3 Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Saya akan memaparkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidik merupakan diibaratkan sebagai seorang petani. Adapun anak-anak diibaratkan sebagai biji tumbuh-tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tempat yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung yang kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan yang baik dari petani. Dan sebaliknya, meskipun bibit jagung dari kualitas yang terbaik tapi tumbuh di lahan yang gersang, tidak mendapatkan perawatan yang baik dari tangan dingin Pak Tani, maka bibit jagung yang tumbuh tidak optimal. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik harus memiliki 3 karakter, yaitu Ingarso Sungkulodo, guru sebagai suri tauladan bagi siswa, Ing Madya Mangungkarso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung untuk anak didik, dan Tut Muri Handayani yang di belakang guru harus memberikan motivasi. Di sini pendidik berperan sebagai pamong, artinya pendidik memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam proses pembelajarannya, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Maksudnya adalah pendidik harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Pendidik harus memahami dan menghargai individu yang unik, kebutuhan, minat, latar belakang, sosial budaya, dan potensi yang berbeda. Pendidik menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Contoh penerapan pembelajaran pendidik yang berpihak pada murid. Jika anak didik suka belajar bahasa Inggris, mereka dapat berkolaborasi untuk menghasilkan suatu proyek berupa poster tentang deskriptif teks. Jika anak-anak suka belajar tarian adat Aceh atau tarian, maka kita dapat mendukung untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Jika anak didik suka dan senang belajar berkolaborasi, kita dapat menghasilkan berbagai macam proyek, termasuk dalam bahasa Inggris. Di sini mereka belajar prosedur teks. Mereka dapat membuat berbagai macam proyek, baik itu makanan ataupun minuman dengan berbahasa Inggris. Begitu juga dengan pembelajaran sains atau IPA. Mereka dapat berkolaborasi bersama untuk mencapai capaian pembelajaran. Pendidikan yang menghamba pada anak dapat menghasilkan berbagai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk menanamkan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menghasilkan karya atau psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk menjadi dirinya sendiri atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Penanaman budi pekerti lewat guru menjadi contoh dengan cara berperilaku sopan dan bertata krama yang santun. Penerapan pembelajaran efektif di kelas membuat perencanaan pembelajaran yang bervariatif, menarik, dan berdasarkan kebutuhan murid, serta mengaitkan materinya dengan kehidupan nyata. Pendidikan yang berpihak pada murid dibutuhkan kolaborasi antar semua warga sekolah. Teruslah belajar, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.